kasih. Jadi setelah orang itu meninggal, seluruh tubuh mengalami proses pembusukan atau dekomposisi, mulai dari sel-sel tubuh yang waktunya beraneka ragam. Ada yang waktunya mulai dari 2 jam, 8 jam, atau ada yang lebih. Sel-sel itu mengalami pembusukan karena sel-sel itu sudah tidak ada lagi energi yang membuat dia bertahan ya. Tidak ada proses pembentukan energi sana, tidak ada asupan, sehingga akhirnya dia akan mengalami lisis. Dinding sel rusak dan akhirnya akan membentuk gas maupun cairan. Selain itu juga proses pembusukan dibantu oleh kerja bakteri, di mana di dalam tubuh kita ada bakteri-bakteri yang secara normal ada, seperti ada di dalam usus besar, dan itu akan menimbulkan mempercepat proses pembusukan. Yang paling cepat mengalami pembusukan adalah organ-organ yang lunak dan memiliki banyak enzim, seperti jaringan otak, kemudian jaringan organ pankreas ya, atau kelenjar liur perut. Itu dia akan lebih dulu mengalami kerusakan karena enzim-enzim itu sendiri juga akan membuat organ tersebut rusak. Ya, setelah orang itu meninggal, proses pembusukan sebetulnya sudah langsung terjadi. Namun baru tampak dari luar adalah setelah 24 jam pasca kematian, di mana kita lihat ada tanda awal pembusukan, yaitu warna kehijauan di perut kanan bawah, karena disitulah letak dari saikum atau bagian usus besar yang bersentuhan dengan usus halus dan letaknya dekat dengan permukaan kulit. Selanjutnya setelah 24 jam, kemudian setelah waktu 36 sampai 48 jam mulai tampak bau yang kurang sedap ya, dan kita bisa melihat ada timbulnya cairan yang keluar dari lubang-lubang mulut atau lubang hidung atau lubang pelepas juga. Selanjutnya tubuh akan mengalami pembusukan lebih lanjut berupa gambaran marbling atau seperti gambaran pelebaran pembuluh darah di permukaan kulit. Tubuh menjadi menggembung karena deposit gas di dalam rongga-rongga tubuh, dan jaringan kulit ari juga bisa mengalami pengelupasan secara pasif, dan akhirnya membusuk lebih lanjut, dan organ itu akan terakhir adalah mengalami skeletonisasi atau menulang. Jadi kalau proses yang mempercepat atau menghambat pembusukan itu biasanya tergantung dari penyebab kematiannya. Jadi pada orang-orang yang meninggal akibat penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit infeksi atau penyakit diabetes ya, itu atau gula, atau juga penyakit cancer, itu akan lebih cepat membusuknya. Karena di situ lebih seperti pada penyakit infeksi atau penyakit diabetes atau penyakit gula itu akan mempermudah deposit dari bakteri ke dalam tubuhnya, sehingga akibatnya jenazah akan lebih cepat membusuk. Sedangkan pada kasus misalnya pasien dengan sakit kanker, dia akan masa kanker sendiri itu sangat rapuh, dan dia sangat sel-sel kanker itu sangat membutuhkan darah ke daerahnya, sehingga ketika aliran darah berhenti, maka sel-sel kanker itu akan lebih cepat mengalami kerusakan, sehingga pembusukan akan berjalan lebih cepat. Rata-rata mengalami penulangan itu di kondisi di suhu lingkungan di Indonesia itu terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan, seperti itu. Penyakit jantung tidak ya, jadi pembusukan itu terjadi akibat 2 hal, yaitu proses autolisis dari sel-sel tubuh sendiri serta proses kerja bakteri. Nah, ada hal-hal yang bisa menghambat pembusukan, seperti halnya perkembangan pembusukan di udara bebas, di dalam tanah, serta di dalam air, itu akan memiliki kecepatan pembusukan yang berbeda-beda. Di udara bebas, kecepatan pembusukan akan berjalan lebih cepat dibanding di dalam tanah dan di dalam air. Biasa perbandingannya adalah di udara itu 8 kali lebih cepat daripada di dalam tanah. Serta itu juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, seperti adanya kerusakan pada tubuh jenazah, juga dipengaruhi oleh adanya investasi lalat yang menghinggap pada tubuh jenazah, sehingga akibatnya lalat akan bertelur di sana,
men mengakibatkan belatung atau larva-larva lalat itu menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Selain itu juga ada juga pengaruh dari hewan-hewan pengerat seperti tikus atau cacing yang bisa akan mengakibatkan kerusakan pada tubuh jenazah. Nah, pada tubuh-tubuh jenazah yang mengalami luka seperti misalnya bagian tubuh yang mengalami luka terbuka atau luka lecet, tentunya itu akan mempercepat proses pembusukan karena luka akan menarik lalat ataupun serangga yang lainnya juga menjadi tempat yang mudah untuk dihinggapi bakteri sehingga akan mengakibatkan daerah tersebut menjadi lebih cepat membusuk. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti itu dia akan eh, mengakibatkan hubungan antara jenazah dengan dunia luar itu menjadi berkurang. Apalagi sekarang dengan peti-peti yang bagus ya, jadi seakan-akan di dalam peti itu kedap udara. Dimana ketika kedap udara tentunya bakteri-bakteri yang normalnya hidup atau kita sebut sebagai bakteri aerob ya, dia hidup dengan menggunakan oksigen juga akan mati di sana. Sehingga akibatnya jenazah akan menjadi lebih terawetkan. Itu saya belum pernah membaca literatur yang menunjukkan berapa lama jenazah itu di dalam peti bisa tidak membusuk atau tidak. Namun ada satu case di mana ada jenazah yang dimasukkan di dalam peti yang kedap udara itu bisa bertahan sangat lama. Seperti kita contohnya ada peti-peti yang tahan kedap udara ya. Kita lihat ada banyak selebritas maupun petinggi negara ya yang dimasukkan dalam peti kedap udara seperti jenazah yang saya ketahui jenazah Michael Jackson ataupun jenazah Marcos itu dimasukkan dalam peti kedap udara itu tentunya akan mengakibatkan tadi dia secara fisik juga akan terawetkan. Formalin di sini, formalin itu suatu istilah yang menunjukkan adanya formaldehid dengan kadar 37%. Formalin sendiri itu akan mengakibatkan bagian sel-sel tubuh yang biasanya terdiri dari protein itu menjadi terkoagulasi dan dia akan membentuk senyawa seperti resin. Dan jadi formalin sendiri juga akan semua sel tubuh yang berkontak dengan formalin akan terawetkan di sana. Karena sifat formalin yang selain tadi dia juga mengakibatkan koagulasi protein dan menimbulkan senyawa semacam resin, dia juga bersifat bakterisidal dan fungisidal sehingga bakteri maupun jamur itu akan mati oleh formalin ini. Bahkan formalin kadar 1-2% saja itu sudah mematikan virus tertentu seperti virus yang ganas seperti HIV itu juga akan mati dengan formalin kadar segitu. Biasanya formalin ini kita gunakan utamanya mungkin pada jenazah orang yang non muslim ya, karena mereka membutuhkan persemayaman yang kita sebut sebagai open casket ya atau peti yang terbuka di mana keluarga menghendaki yang sedang berduka itu untuk dapat melihat jenazah dan berdoa di sana. Sehingga jenazah harus kita lakukan tindakan embalming yang tujuannya adalah pertama mempreservasi atau mengawetkan, kedua adalah mendesinfeksi, mematikan bakteri atau mensuci hamakan dan merekonstruksi. Sehingga di sini jenazah itu akan diberikan formalin melalui pembuluh darah. Jadi ada 3 cara ya pengaplikasian formalin ini. Bisa melalui penyuntikan melalui pembuluh darah, bisa melalui penyuntikan ke dalam rongga-rongga tubuh seperti di rongga dada ataupun rongga perut, dan juga bisa diaplikasikan dengan membalurkan ya atau di permukaan tubuhnya. Maka formalin ini akan menyebabkan sel-sel tubuh yang dinding selnya sebagian besar terdiri dari protein ini akan terkoagulasi. Selain itu juga tadi formalin ini akan mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh sehingga tadi proses autolisis yang biasa terjadi pada proses pembusukan akan tidak berjalan dan bakteri yang tadinya ada di dalam tubuh pun juga akan mati sehingga akhirnya tubuh menjadi terawetkan. Namun sekali lagi memang formalin ini adalah tidak berarti itu tidak rusak sama sekali atau tidak mengalami pembusukan karena formalin ini sifatnya adalah menghambat pembusukan sehingga biasanya kita mengaplikasikannya sesuai kebutuhan
ada ada agama-agama tertentu yang membutuhkan peribadatan selama 3 hari, 5 hari, atau ada agama Konghucu yang ataupun Buddha yang membutuhkan pada tanggal-tanggal tertentu baru bisa ditutup petinya dan dimakamkan. Itu tentunya membutuhkan pengaplikasian yang sesuai tadi. Eee, Pengalaman saya formalin sendiri bisa dilakukan sampai mulai dari 3 hari sampai ke 30 hari ya. Namun itu tadi, proses pembusukan itu bukannya tidak terjadi, hanya terhambat. Apalagi misalnya jenazah yang setelah dilakukan penyuntikan formalin, terus kemudian kita letakkan di udara terbuka, maka eee, bakteri-bakteri yang ada di udara ataupun ini juga masih bisa menempel ke tubuh jenazah tersebut, dan mungkin pada awal-awal ketika jenazah itu masih kadar formalinnya masih tinggi, tentunya dia akan mati, namun kemudian hari juga akan mengalami penurunan daya konsentrasinya, sehingga akibatnya pembusukan akan tetap berjalan. Bukan langsung terjadi ya, jadi sebenarnya dia menghambat. Jadi yang seharusnya tadi seperti saya sampaikan dalam kurun waktu 3 hari saja sudah mengalami tubuh itu sudah membengkak ya, bloating dan mengeluarkan cairan dari rongga-rongga tubuh, itu tidak terjadi. Yang pertama tentunya dari penyuntikan formalinnya sendiri ya. Penyuntikan formalin sendiri juga sudah mengakibatkan tubuh terawetkan. Formalin itu ketika bersentuhan tadi dengan sel-sel tubuh juga akan mengakibatkan sel-sel tubuh juga eh, eh, ter, proteinnya terkoagulasi, sehingga akan terawetkan, dan enzim-enzim yang berfungsi untuk autolisis tadi juga akan rusak sehingga tidak terjadi proses autolisisnya. Selanjutnya juga dimasukkannya ke dalam peti dan dimasukkan ke dalam tanah. Apalagi sekarang peti-peti sekarang banyak yang dengan peti-peti yang bagus ya, itu akan mengakibatkan tadi kontak antara jenazah dengan lingkungan sekitar itu akan sangat-sangat berkurang. Sehingga akibatnya jenazah yang seharusnya ketika dia dimakamkan dalam peti di dalam tanah, mengakibatkan lama-lama ketika petinya rusak tentunya akan mengakibatkan tanah ataupun hewan-hewan renik yang ada di dalam tanah itu akan merusak jenazahnya. Namun ketika petinya juga masih dalam kondisi bagus dan dalam peti sendiri pun juga ditutup yang rapat, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika peti itu bersifat seperti kedap udara, tentunya akan mengakibatkan jenazah terawetkan dalam waktu yang cukup lama. Dalam tanah sendiri pun, karena sifatnya yang tadi dalam kondisi normal pun, jenazah yang ditanam dalam tanah, dikubur dalam tanah dibanding di udara bebas, dia sudah 8 kali lebih lambat pembusukannya dibanding di udara bebas. Apalagi di formalin dan dimasukkan di dalam peti yang mengakibatkan hubungan antara jenazah dengan tanah juga berkurang, tentunya proses pembusukan akan berjalan jauh-jauh lebih lambat. Sepengetahuan saya tidak ya, yang pasti kalau saya lihat efek yang ditimbulkan dari dari proses preservasi ini adalah selain karena tadi proses formalin, juga adalah proses pemetiannya sendiri yang juga sangat baik, sehingga akibatnya jenazah yang di dalam peti tersebut, petinya tidak rusak dan hubungan antara peti dengan dunia luar pun juga terhambat, sehingga akibatnya jenazah menjadi terawetkan lebih lama daripada seharusnya. Dalam 3 tahun sendiri tentunya jenazah yang sudah dikubur dalam tanah akan mengalami kerusakan, dan seperti ada serangga-serangga, cacing dan semut yang ada di dalam tanah, tentunya juga akan merusak dan membantu proses pembusukan. Sehingga kalau 3 tahun, pengalaman saya memang jenazah seharusnya sudah menjadi tulang belulang. Faktor-faktor yang mempercepat pembusukan tadi seperti faktor-faktor penyakit infeksi, adanya perlukaan di dalam tubuh ya, di permukaan tubuh yang mengakibatkan lalat atau hewan-hewan lain ataupun bakteri akan mudah, karena bakteri itu media yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri adalah darah, sehingga bila ada daerah yang dengan luka yang terbuka seperti luka lecet atau luka terbuka ya, luka robek gitu, tentunya akan menyebabkan bakteri akan mudah sekali hidup di tempat tersebut. Sedangkan hal-hal yang bisa menghambat pembusukan
adalah tadi tentunya pengaplikasian zat preservatif seperti formalin, kemudian adanya mematikan bakteri atau bakteri-bakteri pembusukan, serta suhu juga berpengaruh di sana. Suhu dingin akan mengakibatkan jenazah lebih lama membusuk. Sedangkan pengaplikasian suhu yang sangat panas atau kelembapan yang rendah ya, seperti pada suhu panas dan kelembapan rendah seperti di eh, vir- eh, mumi ya, mumi-mumi yang ada di Mesir itu tentunya akan mengakibatkan jenazah juga mengalami pengawetan yang eh, dan menghambat proses pembusukan itu. Ya, tentunya kenapa kalau bisa kita lihat kenapa di jari-jari itu, karena jari-jari ini memiliki jaringan-jaringan yang sangat lebih ketebalannya lebih rendah dibanding bagian tubuh yang lain. Dan di jari pun juga di ujung-ujung jari pembuluh darah di sana tidak terlalu besar ya, hanya kapiler-kapiler kecil sehingga distribusi formalin ke daerah situ tentunya tidak terlalu banyak. Sehingga pada saat itu juga pasti akan mengalami kerusakan lebih cepat dibanding jaringan tubuh yang besar seperti di badan atau di paha ya atau di lengan yang memiliki otot yang lebih besar, tentunya dia akan mengalami pembusukan yang lebih lambat dibandingkan di ujung-ujung jari. Kalau masih utuh, saya hampir tidak pernah menemukan ya dalam 3 tahun masih utuh. Namun memang di semua literatur forensik ketika kita bicara tentang ekshumasi atau pemeriksaan jenazah yang telah dikubur, maka tindakan pemetian itu akan mengakibatkan jenazah juga akan dalam kondisi yang masih cukup baik ya untuk dilakukan tindakan prosedur forensik dan beberapa luka ataupun temuan-temuan yang ada pada tubuh jenazah itu masih bisa ditemukan. Ya, kalau sampai riasannya juga masih ada, maka itu tadi prediksi saya dari proses pemetiannya ini sangat-sangat baik ya, sehingga dalam tanda kutip petinya itu bersifat kedap udara, sehingga udara di satu jenazah juga dimasukkan ke dalam tanah ya, sudah pasti udara dari luar juga tidak langsung masuk dan tanah-tanah pun tidak masuk ke dalam peti tersebut sehingga makeup pun juga masih menempel dengan baik di tubuh jenazahnya.